Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Inna Allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat, nikmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini untuk menunaikan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Khatib mewasiatkan kepada diri sendiri dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kadar keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang-orang bertakwa sajalah yang akan beruntung. Pada kesempatan ini, khatib akan menyampaikan khutbah tentang membiasakan sifat malu. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sebagian besar di sini terlahir di Indonesia dan saya yakin semua jamaah yang hadir di masjid ini, baik dosen, tendik, mahasiswa, dan lainnya bangga menjadi bangsa Indonesia. Meski terkadang ada beberapa hal yang membuat kita merasa sedih dan malu gara-gara ada oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki rasa malu. Paling sedikit ada 5 fakta memalukan yang terjadi saat ini di Indonesia yang seyogianya kita harus hindarkan. Yang pertama, fakta memalukan yang pertama adalah korupsi. Korupsi adalah perbuatan yang amat buruk, baik dalam kacamata agama maupun kacamata sosial masyarakat. Korupsi di Indonesia saat ini sudah menjamur dalam setiap sendi kehidupan yang tentunya jika dibiarkan akan membuat negara kita akan hancur. Fakta memalukan yang kedua adalah pemalas. Sifat malas sangat tidak dianjurkan dalam Islam, bahkan merupakan sikap yang dibenci Allah. Sehingga umat Islam harus segera hijrah dari sifat malas. Fakta memalukan nomor 3 adalah tidak tertib. Tidak tertib di jalan raya dan tidak tertib di layanan umum.
Semua berebut agar bisa lebih dulu atau dilayani terlebih dahulu, tanpa mengindahkan orang lain yang lebih dulu. Toleransi sudah terkikis karena masyarakat mulai memikirkan diri sendiri. Fakta memalukan nomor 4 adalah sifat arogan. Sebagai Muslim, kita harus menjauhkan diri dari sifat arogan, karena Allah tidak menyukai orang yang arogan, menganggap pendapat kita paling benar, merendahkan orang lain, dan tidak mau menerima kebenaran merupakan bentuk-bentuk arogansi yang harus kita jauhkan. Fakta terakhir yang memalukan adalah sifat jorok. Hal ini dapat kita lihat dari lingkungan sekitar kita yang tidak bersih, ya, alias jorok. Islam sangat memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal, karena sebagai agama yang menjadi rahmat bagi sekalian alam, Islam tidak akan membiarkan manusia merusak atau mengotori lingkungan sekitarnya. Dalam surat Ar-Rum ayat 41 Allah berfirman, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Pertanyaannya, kenapa kebiasaan memalukan di atas terjadi? Keadaan di atas terjadi karena respon malu oknum masyarakat yang saya sebutkan di atas tadi sudah hilang akibat dari rusaknya bagian otak yang mengendalikan rasa malu. Menurut Stone, ya, peneliti dari California University, pusat perasaan malu itu terfokus pada daerah yang disebut trigeminal anterior cingulate cortex, yaitu jaringan yang terletak jauh di dalam otak. Pada orang yang tidak tahu malu, wilayah otak tersebut jauh lebih kecil dibanding ukuran normal. Saya meyakini besar kecilnya bagian otak yang mengendalikan rasa malu sangat erat kaitannya dengan iman dan kalbu seseorang. Makin baik keimanan seseorang, makin baik hatinya, dan makin sehat otak pengendali rasa malunya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Apa dampak jika seseorang tidak punya rasa malu? Jika rasa malu hilang dari seseorang, maka akan mengakibatkan seseorang itu akan binasa. Ia akan mengalami malapetaka sangat besar. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tatkala hendak membinasakan seorang hamba, maka Allah mencabut rasa malu darinya. Ketika Allah telah mencabut rasa malu darinya, orang itu akan dibenci dan membenci orang lain. Ketika orang dibenci dan membenci orang lain, maka akan dicabut amanah darinya. Ketika amanah telah dicabut darinya, maka ia akan berkhianat dan dikhianati orang. Ketika ia berkhianat dan dikhianati, maka akan dicabut darinya rahmat. Ketika telah dicabut rahmat darinya, maka ia dikutuk dan dilaknat. Ketika ia dikutuk dan dilaknat, maka akan dicabut darinya tali agama Islam. Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa sumber malapetaka yang menimpa setiap orang adalah hilangnya rasa malu. Orang yang tidak mempunyai rasa malu biasanya mudah sekali melakukan hal-hal bersifat negatif. Munculnya korupsi, menyontek pada saat ujian, plagiarisme, perselingkuhan, perzinahan, pelecehan seksual, pencurian, sifat arogan, buang sampah sembarangan, dan perbuatan buruk lainnya yang terjadi diakibatkan hilangnya rasa malu. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, bagaimana cara menumbuhkan
dan membiasakan sifat malu. Rasa malu tumbuh dalam hati dan pikiran. Dimanapun kita berada, rasa malu terhadap keburukan seyogyanya kita tumbuhkan. Jika semua dari kita menumbuhkan dan membiasakan sifat malu terhadap keburukan, saya yakin Indonesia bisa cepat maju. Khusus untuk institusi tempat kita bekerja, seyogyanya semua sivitas akademik dan tendik tidak membuat malu IPB. Tapi sebaliknya, semua dari kita harus punya habit untuk selalu membiasakan sifat malu. Jika ini kita bisa lakukan, insya Allah IPB yang kita cintai akan lebih maju lagi. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Barang siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, maka hendaklah ia menjaga kepala dan apa yang ada padanya. Hendaknya ia menjaga perut dan apa yang dikandung di dalamnya. Dan hendaknya ia selalu ingat kematian dan busuknya jasad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatan hilazun sidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, dalam khutbah pertama sudah sangat jelas bahwa dampak dari hilangnya rasa malu dalam jiwa kita akan menghasilkan banyak konsekuensi keburukan, baik di dalam tatanan masyarakat, termasuk di dalamnya masyarakat kampus dan lingkungan kampus maupun di keluarga kita. Oleh karena itu, khotib kembali mengajak kepada jamaah sekalian, dosen, tendik, mahasiswa, maupun tamu yang hadir di masjid ini untuk senantiasa menjaga diri agar jangan sampai rasa malu yang ada dalam diri kita hilang. Karena betapa buruk dan bahayanya jika hal itu hilang. Apabila kita mampu menjaga diri dari hilangnya rasa malu, maka pasti kita akan terhindar dari azab neraka di akhirat nanti. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebagai penutup khutbah ini, marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala selalu mempermudah kita dalam menjaga diri dari hilangnya rasa malu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka sabata fil umur wa nas'aluka arimatar rusd wa nas'aluka syukra ni'matika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin akibatana fil umur kullaha wa ajirna min hizzid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Akhirnya salat.